Rencananya saya mau ke hutan. main ke hutannya, keluar. Penting nih, di sini ada pemburu nggak? Di sini ada jenis burung Alcedo melingting atau raja udang. Di sini tuh banyak banget. Begitu hari mulai petang, maghrib, cabut dia keluar nyari makan. Oke Rizky, di sini kenapa ada si Jack? Nah, bukan ini emang apa habitatnya dia di sini nih, Bang Jack beda. Liar juga nih. Liaran. Emang populasinya banyak di sini atau satu doang? Jadi kalau kerbau kan dia semi kayak koloni gitu kan ya, dia Iya. bisa ditemuin bisa lebih dari satu jenis. Setahu saya sih di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama di GWW. Iya. Di GWW itu saya pernah nemu paling banyak ada 8 ekor. Terus di yang tadi yang di daerah danau, Iya. itu paling banyak saya ketemu 4 ekor. Sama di apa namanya di belakang kandang peternakan Pokpan. Iya. Nah, itu juga ada, itu saya sempat temu 2 ekor. Berarti emang di sini tuh cukup banyak ya, apa namanya jala kerbaunya ya. Bahkan di Koin 2 minggu kemarin lah dia ngangkutin material sarang, jadi di lubang gitu di Koin di depan. Bisa ntar kita temuin ke sana. Ya kalau misalkan kita mau ke depan harusnya sih bisa. Ya lobangnya gitu. Ya lubangnya. Siapa tahu mereka masih ada di situ. Lagi bersarang barangkali ada anak Iya. juga kan. Soalnya kemarin bener-bener 2 ekor mereka kayak bolak-balik ke lubang sarangnya itu. Yang satu keluar, nanti yang satu balik lagi bawa material sarang. Oke, informasi Jalak Kebo barusan udah kita lihat. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Oke guys, betetnya udah kelihatan. Cuman nih gambarnya masih karena burungnya posisi apa pohonnya ini terlalu tinggi nih. Terus masih jauh dari kita. Kalau kita ngambil gambar dari bawah juga terlalu dongak. Jadi kita bakal nunggu di sini sampai kita menemukan betet ini dalam gambar yang cukup baik. Barusan udah ngelihat ada dua ya. Ada dua juga ada. Betet. Iya. Di dalam lubangnya tadi ada. Itu ada palanya nongol tadi gitu. Masuk lagi tadi. Sebentar bang, sini bang, sebentar. Ini agak backlight juga nggak apa-apa deh. Karoli mau lihat nggak kak? Tunjukin dulu. Ini di ujung Kak, moncong ini itunya ya. Oke, sebenarnya betet-betet yang di sini tuh jumlahnya ada berapa ekor sih? Jumlahnya mungkin saya pernah hitung di foto saya satu. Kadang mereka itu biasanya suka jadi dalam satu pohon itu ada beberapa kumpulan. Satu kumpulan itu tiba-tiba kayak yang tadi kita lihat di sebelah sana ya. Dia kayak pergi bener-bener semuanya. Kayak satu kejaran gitu. Saya ada fotonya. Saya pernah hitung sampai 15-20 ekor lah. Satu kali terbang banyak kayak gitu. Nanti dia terbang dari pohon ini ke sini, Iya. dari sini ke sana lagi. Berarti waktu kemarin di foto itu di sebelah mana? Pohon yang ini kebetulan kemarin itu waktu kita masih sebelum pembangunan besar, ini tuh belum dipotong pohon ini. Jadi benar-benar dan COVID ya, jadi nggak banyak orang. Saya sendiri di sini. Dari situ saya foto di pohon ini aja mereka semua.
kayaknya lagi kawin ya, lagi Ya. musim kawin, kejar-kejaran, habis Ya. itu gigit-gigitan di sini. Oke. Memang betet itu kan kita orang langsung wah ini paru bengkok nih. Cuma sebenarnya ini bukan spesies yang endemik atau hanya ditemukan di Jawa atau di Indonesia. Tapi spesies yang dia itu indah aja gitu. Ya. Ya, dan termasuk salah satu spesies yang diperjualbelikan juga ya. Ya. Jadi kepentingan itu bukan cuma dari sisi populasinya aja, dari sisi IUCN-nya, tapi juga dari CITES-nya, Convention on International Trade of Endangered Species. Ya. Jadi diperjualbelikan nggak? Karena kan kalau diperjualbelikan berarti suatu komoditas nih Ya, di benar. sini. Kebetulan alhamdulillah nih di sini karena ITB ya, lingkungan akademis, jadi mereka aman lah. Jadi di sini tuh aman. Aman. Dari para pemburu. Buru. Cuman tantangannya dua hal aja yang kita nggak bisa dan pasrah. Apa Satu, predator alaminya. Apa tuh? Kadang-kadang yang suka ganggu itu tupai juga. Ya. Oh, Dan- ke lubang-lubang. Ya, ke lubang-lubang. Walaupun nggak bener-bener dimakan sebenarnya. Ya. Dan IPB itu sendiri, kadang kita pembangunan kayak gini kan kita nggak bisa berkutik ya. Ya, betul. Bener-bener kadang-kadang makanya semakin disounding ke orang-orang luas, semakin banyak orang yang paham dan seneng sama binatang yang ada di sini. Oh, Oke. berarti di GWW ini ada nih burung kayak gini kan. Benar. Nah, itu sisi positifnya. Jadi ketika kita share bahwa di tempat yang seperti ini tuh ternyata betet-betet itu cukup lestari dan memang banyak berkembang biak di sini. Yang penting, nah itu dia guys. Suaranya barusan. Cempreng-cempreng gitu. Nah, yang penting bagaimana cara kita menjaganya. Ya kecuali yang tidak bisa dijaga itu ketika ada pembangunan. Ya. Gitu. Nah, kalau dengan predator alam yaitu Memang udah itu ibaratnya sisi alamiah dia lah. Ya. Memang harus seperti itu gitu. ya harus seperti itu. Betul. Mungkin pengendalian populasinya ya seperti itu. Misalkan burung betet ini lagi bersarang, tiba-tiba dia Betul. diganggu sama tupai, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi di sisi bagusnya alam itu biar nggak semuanya betet kan. Ada kepodang juga, biar kepodang punya ruang lagi, Iya, jala benar. kebo punya ruang lagi. Nah, jala kebo juga di sini kan banyak Nah, itu juga ya. tuh. Gitu. Di sini tuh kenapa si betet sama jala kebo ini berdekatan? Karena biasanya jala kebo itu memang mungkin pohonnya dan si betet ini juga di lingkungan yang sama juga gitu. Pohonnya, pakannya, terus pilihan habitatnya. Ya. Jadi secara tidak langsung ya mereka juga ada di tempat yang sama gitu. Ya betul. Oke guys, itu informasi menarik tentang burung betet atau dengan nama ilmiah. Sitacula alexandri, Nah, red breasted itu. parakeet. Itu suara Ya, itu dia betet. Itu yang di lubang itu bukan? Iya, itu. Oke. Coba kita Guys. ini. Nah, ini nongol Wah, ternyata. lagi nongol nih. Aduh, nongol. Bentar. Ini anaknya bukan ya kira-kira? Bisa anak, bisa juga induk yang lagi ngejaga anak atau telur. Oke. Banyak guys. Banyak, itu makanya suka tiba-tiba. Kang, dari sini deh, Kang. Nih. Oke guys, kita bisa ngelihat di sini. Aduh guys, ini terlalu terhalang nih. Ini betetnya banyak banget. Cuman belum ada yang dapat jelas nih gambarnya nih secara video. Oke, ini di gambar ini kita bisa ngelihat 4 ekor betet, terus tapi ada burung betet yang ekornya panjang. Nah, tapi kayaknya di sini backlight, terus yang betet ekor panjang ini beda sendiri nih. Emang nyatu apa beda-beda? Ini 5 malah. Ini beda sih, biasanya untuk yang di Jawa itu kan harusnya aturannya betet biasa ya kalau berdasarkan panduan buku lapangan. Nah di sini nih kebetulan nyelip betet ekor panjang. Nah itu bisa jadi orang-orang yang suka melihara
burung, terutama kayak Free fly. free fly kayak gitulah. Escape. Escape ataupun orang-orang yang ya, by accident beli terus ya lepas Kabur. gitu aja gitu. Oh, akhirnya mereka berkumpul. Dan kebetulan di sini habitatnya maksudnya menyediakan buat kelangsungan hidup si betet itu sendiri, jadinya ya dia survive di sini. Bahkan kita ada dokumentasi foto, punya ada dokumentasi foto yang masih ada rantai di kakinya. Oh, punya fotonya. Ada fotonya. Nah, terus yang nggak udah lepas rantainya ada juga fotonya. Yang ekor panjang Itu nanti dicek dulu deh betet kalau Sumatera. betet yang ekor panjang yang tanpa rantai harusnya sih ada. Oke, ini ada kita udah ngelihat ada yang di sarang. Terus kita juga ngelihat ada 4 di sana walaupun ya gambarnya hitam ya guys ya, backlight karena ini terlalu tinggi, bener-bener tinggi. Ini dongak, seharusnya kita ngambilnya eye level dari sebelah sana, cuma terlalu jauh. Ini di daerah sini apa ada lagi nggak tempat habitat yang lain selain daripada di sini nih? Kalau untuk betet, Ya, betet di sebelah mana betet, lagi? Biasanya selain di sini untuk ngambil gambar yang enak tuh di yang danau URR itu, yang kita kemarin tadi ketemu Raja Udang Melinting. Itu biasanya kenapa tadi kita nggak ketemu itu karena terlalu siang. Kita biasanya mudah nemuin tuh di pagi hari jam 6 sampai jam 8 lah. Sama sore hari jam-jam segini nih. Jam-jam segini. Tuh, oke. Ini di betet ini kita cukupkan sekian karena keterbatasan waktu. Sebenarnya tadi gue dapet informasi kalau di sebelah mana tuh ada sarang perling. Iya, perling kumbang. Perling kumbang. Penasaran karena kita di apiari punya perling kumbang atau jalak perling. Makanya kita pengen lihat sarangnya yang sebenarnya di alamnya seperti apa. Yuk kita lihat. Oke guys, di sini kita bisa ngelihat Sitopula Alexandri. Nah, itu tadi yang burung betet yang kita review tadi. Nih, burungnya ada di sini. Ini adalah betet ini merupakan burung berparuh bengkok, berukuran sedang, berwarna hijau sebagai dominan dan paruhnya yang berwarna khas merah jambu. Burung ini hidup berkelompok yang biasanya bertengger di pucuk-pucuk, tajuk dan bila terbang sambil bersuara kek gitu, tajam dan berulang-ulang. Nah, di sini burung ini memanfaatkan lubang pada pohon-pohon sebagai sarang di IPB. Jenis ini ya. Jenis ini dapat dijumpai di daerah terbuka seperti Taman Rektorat, Cikabayan dan ditegakkan sengon belakang Rektorat. Oke. Dan di sini memang dijelaskan juga kalau di sini tuh burungnya ada di sini. Dia masih least concern. Dari least concern itu berarti dia tidak terlalu beresiko dan tidak terlalu perlu dipedulikan juga karena resikonya masih rendah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini kan diperjualbelikan. Nah, jadi kita harus peduli juga walaupun masih LC. Ya, betul. Nih, LC guys. LC. Ini gua agak backlight. Oke guys, di sini barusan saya mendapatkan satu gambar, yaitu gambar burung. Ini gagak atau apa? Apa enggak? Apa atau gaok sih? Apa sih? Ini gagak. Nah, itu tadi saya baru dapat gambar satu. Nih suaranya kedengeran kan? Cuman dia ada di balik pohon ini. Emang di sini tuh ada? Di sini maksudnya banyak gitu. Jadi di kampus sendiri gagak itu ada 2 jenis, ada gagak kampung sama gagak hutan. Nah, untuk ngebedain antara gagak hutan sama gagak kampung itu bisa dilihat dari morfologi di bagian mata. Cuman tadi karena ini terlalu tinggi, saya belum bisa ngemastiin nih ini individu jenis dari gagak hutan atau gagak kampung. Mungkin nanti fotonya dari Kamade nih. Ini kan Kamade lagi nge-shoot gambar nih. Nanti ketika dapat fotonya mungkin bisa diidentifikasi apakah ini dari jenis gagak kampung atau gagak hutan gitu.
Itu sebenarnya bedanya apa tuh dari apa tadi? Iris mata atau? Kalau setahu saya untuk gagak hutan itu di bagian matanya ini yang apa ya istilahnya nih? Pelipis, bukan pelipis. Oh iya ya, yang kulit di Iya, kulit itunya. itu dia agak sedikit kayak semi botak gitulah. Kayak mengarah botaknya tuh menjurus ke angka apa namanya? Bidang segitiga gitu. Oke, sambil dijelasin. Saya lagi sambil ngambil gambar nih ya. Nah, kalau misalkan si gagak apa? Aduh, terbang lagi, guys. Di sini tuh ada berapa? Ada 2 ya? Ya, oh ini ada 2 individu nih. Ada 2 ya. Di sini tuh ada 2 individu, cuman beda apa sama? Ini aja. Kemungkinan sama sih. Sama Cuman ya? Kan karena belum melihat fotonya secara jelas, jadi saya belum bisa membedain antara gagak kampung atau gagak hutan. Oke, mereka udah pergi ke sebelah sana, jadi kita lanjutkan perjalanan mencari burung-burung yang lain. Yuk.